You stole my heart of gold after my silver soul. Can you dig in? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari sahabat The Brondol berkaitan dengan bagaimana cara menggunakan pestisida, baik herbisida maupun insektisida ataupun fungisida ataupun yang lainnya yang berbahan dasar tepung atau powder sehingga digunakan untuk penyemprotan, Pak Pendi. Apakah dan bagaimana caranya supaya penyemprotannya menjadi lebih efektif? Karena memang pada dasarnya ada di dalam pestisida itu ada dua wujud, baik yang dia bersifat cair ataupun dia bersifat padatan. Di padatan juga ada dua, ada bentuknya tepung, ada juga bentuknya granuler. Maka penggunaannya beda-beda. Contohnya misalnya herbisida, misalnya berbahan metilmesulfuron, itu ada yang berbentuk tepung, ada juga yang berbentuk granuler. Misalnya Metsulindo berbentuk tepung putih, ataupun win sama-sama win yang berbentuknya granuler, walaupun mereka sama-sama berbahan aktif metilmesulfuron. Nah, keduanya ketika digunakan untuk penyemprotan atau misalnya untuk mengendalikan gulma, atau misalnya contohnya yang di depan saya ini ada antrakol, merupakan fungisida yang digunakan untuk pengendalian jamur di pembibitan ataupun yang di lainnya. Bagaimana misalnya apakah bisa langsung dicampurkan ke dalam cap untuk kemudian seperti ini. Ketika dia berbahan dasar powder atau dia berbentuk padatan, alangkah baiknya bahwa di dalam sistem penggunaannya di dalam mekanisme penyemprotan adalah tidak langsung dituang ke dalam tangkinya. Kenapa? Karena bahwa untuk mendapatkan sebuah larutan sempurna, ketika dimasukkan ke dalam tangki, apalagi sudah ada airnya 15 liter kemudian dimasukkan, maka kita harus harus ngocok ataupun misalnya harus mengaduk dengan sangat keras, dan itu pun tidak akan terlalu sempurna. Sehingga mekanisme yang benar adalah bagaimana kita dari yang padatan ini dibuat menjadi emulsi, artinya atau menjadi larutan kental. Sehingga bahwa misalnya ini adalah antrakol, ini jangan ditiru ya, nggak pakai kaos tangan, ini cuma simulasi. Jadi ini ketika kita menggunakan dia berbahan dasar powder kayak gini, maka kita harus larutkan dulu ke dalam ember atau ke dalam botol kecil seperti ini, sehingga bahwa yang powder ini menjadi larutan yang kental atau emulsi, sehingga nanti bisa mudah dicampurkan ke dalam tangki penyemprotannya sehingga hasilnya akan lebih sempurna. Jika tidak, maka yang terjadi adalah begitu dia dimasukkan ke dalam tangki, maka dia akan berada di atas karena berat jenisnya sangat rendah sekali. Dia akan melayang di atas permukaan, dan ketika dicampurkan dia lama-lama akan turun, dan tapi butuh waktu yang panjang. Maka caranya adalah masukkan ini. Ingat bahwa penggunaan herbisida ataupun pestisida yang berbahan dasar tepung, kita wajib menggunakan masker. Kenapa? Kalau ini kita campur gini, maka dia akan mabluk nih, akan ada uapnya. Jika ada uapnya, maka kita akan bahaya jika kita terhirup. Ini memang mendadak, jadi kita tanpa persiapan harusnya pakai masker, kemudian pakai kaos tangan. Jangan sampai setelah kayak gini melakukan gini, Pendi langsung ambil merokok ya bahaya, karena kita nggak kelihatan ini tepung kayak tepung kanji atau tepung gandum. Kemudian yang kedua adalah kita larutkan dulu seperti ini, dikacau seperti ini. Maka ini ketika dia jadi powder, maka dia akan larut sempurna, dan ini baru kita bisa dicampurkan ke dalam tangkinya. Ketika dicampur ke dalam tangkinya dalam bentuk kayak gini, maka dia akan otomatis memudahkan dalam pelarutan di dalam larutan yang akan kita gunakan untuk penyemprotan, baik fungisida, insektisida ataupun herbisida, sama-sama akan sempurna kita gunakan. Oleh karena itu para planter dan para petani semuanya mohon dipahami bahwa jangan mengatakan bahwa kadang-kadang Pak Pendi ternyata kok nggak efektif ya kita nyemprot pakai metilmesulfuron, atau kita mau nyemprot di pembibitan itu kok nggak mati ya menggunakan fungisida, misalnya pakai Mancozeb, misalnya merek dagangnya Ditin, atau Propinep berbahan merek dagangnya Antrakol dan yang lainnya. Kan sebelum kita mengatakan tidak efektif, maka yang harus kita lihat adalah bagaimana cara menyampurnya supaya dia efektif. Maka caranya adalah dikacau dulu seperti ini, baik yang sekali lagi baik dari bentuk fungisida, insektisida ataupun herbisida yang berbahan dasar tepung ataupun padatan.
baiknya adalah dibuat emulsi dulu dalam wadah yang kecil, baru dicampurkan ke dalam tangki semprotnya, sehingga akan menaikkan tingkat kelarutan, akan menjadi sempurna dan akan akan lebih mantap lagi ketika kita gunakan untuk di dalam mekanisme penyemprotan di lapangan, apalagi berbahan dasar tepung untuk fungisida, karena memang rata-rata kalau fungisida relatif dia adalah dalam bentuk yang tepung yang lembut banget. Ya, sementara kalau untuk herbisida itu ada yang lembut ya, misalnya Metsulindo ataupun misalnya Win yang yang berbentuk granuler. Ini bisa digunakan dengan cara dilarutkan dulu. Semoga bermanfaat bagi para planter dan para petani semuanya. Ingat bahwa di dalam menyampur pestisida atau herbisida atau fungisida, gunakanlah APD yang mumpuni. Jangan ditiru adegan ini ya, karena ini adegan ini diambil secara mendadak tanpa ada persiapan menggunakan APD, alat pelindung dirinya. Gunakan kaos tangan dan gunakan masker. Jangan sampai bahwa kita mencampur racun ini. Sekali lagi, herbisida, pestisida, insektisida adalah racun ketika masuk ke dalam tubuh kita. Jangan sampai menjadi kita pengen menyehatkan tanaman yang berujung pada kesehatan kita yang akan turun. Ini langsung bentar lagi cuci tangan pakai sabun 2 kali, sudah kita berarti udah bersih. Dan yang paling penting, ketika kita berbahan dasar tepung ini jangan main-main, karena ketika dia mabluk, kalau bahasa Jawanya itu mabluk, dia akan terbang nempel ke badan kita. Jauhi anak-anak, ganti bajunya dulu dan jauhi anak-anak, karena kadang-kadang nggak kelihatan udah nempel ke dalam badan kita dan kita langsung megang anak kita, yang berujung pada akan terpaparnya anak kita dari misalnya dari fungisida ataupun insektisida ataupun herbisida ini. Semoga bermanfaat bagi para planter dan para petani semuanya. Semoga Allah memberikan saya, Anda dan semuanya adalah kebahagiaan dan ilmu pengetahuan tanpa syarat dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Terima kasih. Salam sehat bagi keluarga di rumah. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.